إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه، ثم إلى روح الشيخ عبد الحميد، ثم إلى رواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلانية. الله يبارك لنا فيما بقي من شعبان ويبلغنا رمضان ويعيننا على الصيام والقيام ويحفظنا من الآثام ويفرد قلوبنا قلوب المسلمين فرجا عاجلا على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة، وعلى ما نواه مشايخنا، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil awwalina wal akhirin, habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam majlis yang penuh dengan barokah. Salawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, di malam hari ini penutupan sementara pengajian rutin tiap Senin malam Selasa ba'dal maghrib, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, hadirin hadirat, dalam kesempatan di malam hari ini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW
kepada para sahabatnya fi akhiri yaumin min Sya'ban, pada hari terakhir dari bulan Sya'ban. Nggih tujuane mboten enten lintu ngelingaken teng para sahabat tentang keistimewaan, keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu lek sahabat mawon tasik dielingaken kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita para hadirin yang hidupnya kita di zaman seperti sekarang. Banyak manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak umat Islam yang tidak memahami nilai dan keagungan bulan suci Ramadan. Saya akan menyampaikan beberapa poin karena sebagian sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya dalam pengajian rutin yang lain. Krono sing hadir niki nggih kata sing ikut juga di pengajian-pengajian rutin di tempat lain. Oleh karena itu malam hari ini saya akan lanjutkan, dan kita telah sampai di dalam isi khutbah Nabi SAW mengenai bulan Ramadan. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, yang dimaksud kebaikan di sini adalah sunnah, perbuatan yang sunnah, maka satu sunnah dalam bulan Ramadan itu pahalanya seperti satu fardu di luar bulan Ramadan. Jadi pahalanya tidak sama para hadirin. Ketika kita beribadah di bulan Ramadan, maka pahala kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu semestinya ketika pahala dilipat gandakan, otomatis orang yang serius ingin memanfaatkan Ramadan, dia harus meningkatkan ibadahnya, meningkatkan amal solehnya. Ini gampang-gampangane lek urusan dunya. Lek urusan dunya niki krana kan kadang-kadang menungso niku lek bab dunya kait semangat, tapi lek bab akhirat rodok lemes, rodok kurang perhatian. Lek diparingi perumpamaan dunya niku nggih kula jenengan niki kerja. Pekerjaannya sama. Jam kerjanya juga sama. Ya biasa umumnya wong kerja niku jam 7 sampai jam 4 sore. Sedina biasane kei bayaran selawe. Bulan tertentu nggih krana mungkin garapan rame, dadi bathine ceragane tambah gedhe wani ngundhaki. Lek biasane sedina niku dikei 20.000, iki sedinane misale dikei 250.000.
Cuma lek gak kerja dengan alasan apapun masih loro, ya berarti dipotong. Mboten diparingi bayaran di hari yang dia tidak masuk. Kira-kira yok nopo pertanyaan ini? Biasanya 20.000 mundak dadi 250.000. Mundak dadi 250.000, kerjane padha, jam kerjanya juga sama. Kulo yakin masih loro untu mlebu kerja. Masih awake rada greges mlebu kerja. Masih rada remek awake wis kuwesel nemen tetep mlebu kerja. Napa wong biasa 20.000 mundak dadi sedina 250.000. Lek gak mlebu rugi niki. Ramadan juga demikian para hadirin. Ibadahnya kula jenengan antara Ramadan dengan di luar Ramadan tidak ada bedanya, ya sholat, zikir, hadir majlis, maca Quran, sedekah, tapi pahalanya beda. Sing sunnah setunggal niku ganjarane padha kali fardu di luar Ramadan. Oleh karena itu kalau ada orang kok ibadahnya tidak semakin meningkat di dalam bulan Ramadan, maka berarti itu orang yang sangat rugi besar. Ini bulan Ramadan, ini bulan terbaik. Damel kula jenengan ngata-ngatai sangu teng akhirat. Sampai disebutkan Ramadan itu syahrul hasad. Ramadan itu bulannya kita panen pahala. Lho, lek wayahe panen kok gak panen yo keliru para hadirin. Karena mohon maaf ya, faktanya di Ramadan yang lalu-lalu boten titik umat Islam niku yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik. Singkatan itu nggih alhamdulillah sih angga. Salat Isya jamaah, tarawih, witir. Yang menjadi pertanyaan, dan ini kita tanyakan kepada diri kita masing-masing para hadirin. Mari tutuki tarawih ambek witir, mbuh di masjid, mbuh di mushola atau di rumah sendiri. Apa aktivitas kita? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Boten didik marine jamaah di masjid tarawih, jagongan di warung sampai sahur. Boten didik. Boten didik buyaran witir, tarawih buyar di masjid di mushola, ngetokno sekak, iktikaf di ngarepe sekak sampai sahur kait muli nang omah, utawa main domino. Ini yang terjadi. Ini fakta yang kita saksikan di Ramadan sebelumnya para hadirin. Loh, kalau ada orang di bulan Ramadan yang dikatakan syahrul ibadah, bulan untuk ibadah, kok sik titik ibadah, kok sik aras-arasan ibadah, kok sik males ibadah. Pertanyaannya, kira-kira bulan apa dia mau semangat ibadah atau banyak ibadah? Ramadan disebut syahrul Quran karena memang diturunkan Al-Quran
dari lauhil mahfud ila sama'id dunya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka pantes lek umat Islam niku ningkataken wawasan Quran selama Ramadan. Ya bukan berarti khusus Quran niku Ramadan tok. Walaupun faktanya banyaknya seperti itu. Lek gak Ramadan prei total. Saoma ndak ono sing maca Quran. Ramadan tingkatkan bacaan Al-Qur'an. Al-Imam Syafi'i niku lek mboten Ramadan sedina khatam sepisan. Niku lek mboten Ramadan lho. Duduk saulan khatam sepisan iki, sedina khatam sepisan, tiap hari khatam. Itu Al-Imam Syafi'i. Lek pun Ramadan satu hari khatam 2 kali, berarti saulan Ramadan niku kurang lebih 60 kali khatam. Kula jenengan lek misale ndak Ramadan niku ya sak juz, Ramadan ojo sak juz. Mestinya harus kita tingkatkan, kita perbanyak lagi bacaan Al-Qur'an kita di dalam bulan Ramadan. Lek misale ono Ramadan kok sik ndak khatam Quran, berarti wis kenemenen para hadirin. Nek ana Ramadan ndak khatam Quran, kemungkinan besar sudah di luar bulan Ramadan tambah ndak khataman maneh. Lah ngoten, Ramadan ndak khatam Quran, apa maneh gak Ramadan wis berat abot tambahan. Ya. Jadi sekali lagi monggo niat mulai malam hari ini, mulai saat ini niat mumpung durung melebet bulan Ramadan, nanti Ramadan ini betul-betul kita perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, waktu kita tidak akan kita buang sia-sia. Niat, pasang niat mulai sekarang para hadirin hadirat. Cukup pun para hadirin, 11 bulan ini kula jenengan didik ibadah. Sedikit kita beribadah, sedikit kita beramal soleh, kita sudah banyak buang umur. Umur niki terus melampan niki. Kula jenengan sak mangkin niki melaku, berjalan kita semuanya menuju finish, menuju yang namanya al-maut. Tambah dino tambah cedek para hadirin. Cukup kita 11 bulan yang lalu kita sedikit ibadah, sedikit amal soleh, banyak lupa kepada Allah, banyak buang waktu, mungkin sebagian banyak berdosa, banyak bermaksiat, banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi Allah, kata-kata yang tidak baik. Alhamdulillah diparingi Ramadan, syahrul maghfirah, agar kita meraih ampunan Allah, syahrul rahmah, agar kita meraih rahmatnya Allah, syahrul ibadah, agar kita banyak ibadah. Oleh karena itu mari betul-betul fokus Ramadan ini untuk mengejar ketinggalan kita, kekurangan kita selama 11 bulan yang lalu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perbanyak nanti di bulan Ramadan amalan sunnah. Lek sing wajib insyaallah pun boten perlu dielingaken insyaallah. Kula yakin sing hadir pengajian niki kalau yang wajib insyaallah sudah dijaga dengan baik, sudah dilaksanakan dengan baik. Tapi monggo yang sunnah-sunnah, yang wajib kalau di bulan Ramadan para hadirin, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Orang yang melakukan satu wajib di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan seperti 70 wajib di luar bulan Ramadan.
Lek sing wajib insyaallah pun aman kula yakin nggih. Lek sing jamaah pengajian iki insyaallah ndak ono sing ninggalaken sing wajib. Cuma ya terus terang kita akui kelemahan kita ini masih banyak di yang sunnah-sunnah ini barangkali. Lah niki monggo nggih diniati nggih Ramadan niki lek biasa kok kurang perhatian kelawan sing sunnah monggo. Niat untuk mengerjakan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk sunnah-sunnah dalam sholat. Biasa lek gak Ramadan ndak tahu qobliyah, ndak tahu ba'diyah, monggo Ramadan kin diniati qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib niku dijaga dengan sebaik-baiknya. Sampean sholat sunnah lek Ramadan itu kayak sholat wajib lho ganjaran ini, kayak sholat fardu. Jadi sholat sunnah ini ku sing jangkep lek sakit sing jangkep di Ramadan. Sholat witir lek biasae gak sholat witir monggo sholat witir. Lek biasae 3 rakaat Ramadan sing siji aja padha lek iso. Witir niku paling kathah 11 rakaat. Amalannya Al Habib Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf, Al Habib Ja'far bin Syekhona As-Saggaf selama Ramadan 11 rakaat. Jamaahnya juga diajak 11 rakaat. Jadi biasanya mantun sholat isya witir dhisik 8 rakaat nggih. Ya, Mas. Baru tarawih. Habis gitu yang 3 rakaatnya di akhir. Mboten napa-napa, ndak harus langsung nyambung ndak. Sing penting nek salat witir niku kudu mari salat isya, aja kesusu, mari maghrib salat witir ya gak iso. Jadi intinya salat sunnah diperbanyak. Ya, salat sunnah Ramadan nanti diperbanyak. Ini niat dalam hati kita masing-masing. Bahkan kalau bisa ditambahi kata amalani para ulama, amalani para salaf itu kalau bulan Ramadan mereka sholat tasbih. Walaupun di sini juga banyak ya, tapi biasanya lek teng mriki kan umumnya malam Jumat toh. Jadi cuma seminggu sekali sholat tasbihnya. Lek teng Hadramut mriko bendino sholat tasbih. Lek iso alhamdulillah paling yo 15 menit mari. Ya. 15 menit mari. Lek teng Hadramut mriko maghrib niku cuma mangan kurma, telu, kopi, sambosa, mari ngono wis salat maghrib. Mari ngono salat awabin. Mari ngono salat tasbih 4 rakaat. Mangani hukum sian mari salat tasbih. Lek kate niru abot iki, gak khusuk salat iki. Ketok-ketoken rawon gitu. Ya walaupun gak setelah maghrib gak apa-apa. Lek panjenengan kajengi nggih salat tasbih dan diniati kalau bisa setiap hari, kalau bisa. Kalau bisa. Gak abot kok. Ya. Ya mari ini buka kurma ya, mari buka kurma, ngombe kopi, ngombe banyu, sholat maghrib dhisik ya. Karena kan ada ono wong iku enak-enakan buka iku tenang sampai maghribe mepet isya ya. Maghribe mepet isya aja nggih lek saged sekedarnya dulu kayak ganjel. Lek kuwareken niku akhire glembosi istilahnya. Abot sholat ya ambek gliyeng ini kok ndak fokus ngono kuwareken soalnya. Ya buka sekedarnya sholat maghrib, setelah sholat maghrib mungkin sholat sunnah awabin itu 6 rakaat kalau bisa, jangan ditinggal 6 rakaat ya. Diniati qobliyah dengan awabin, ba'diyah dengan awabin, yang terakhirnya awabin nggak ada masalah. Setelah itu buka makan nasi monggo, setelahnya itu sholat tasbih sakderenge tarawih. Sholat tasbih ini luar biasa, walaupun sebetulnya enggak khusus Ramadan gitu, tapi ini diantara
cara kita meningkatkan ibadah selama Ramadan. Kita tambahi sholat tasbih amaliyah kita sehari-hari. Sholat tasbih niki itu fadilahnya sangat luar biasa. Nabi SAW beliau berkata kepada paman beliau Al-Abbas radhiyallahu an. Nabi berkata kepada paman beliau Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas niku paman Kanjeng Nabi, saudara ayah Nabi Muhammad SAW. Hina 'allamahu iyyaha, ketika Nabi SAW mengajarkan sholat tasbih ini kepada pamannya. Jadi sing pertama kali diajari Kanjeng Nabi sholat tasbih niki nggih paman beliau piyambak namine Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Bagaimana beliau mengatakan kepada pamannya? Sholliha fi kulli yaumin. Pesene Kanjeng Nabi, kerjakan sholat tasbih itu tiap hari. Au fi kulli jum'atin, lek gak iso bendino setiap Jumat, artinya sepekan sekali. Kalau bahasa kita seminggu sekali, walaupun bahasanya kulli jum'ah. Ya karena kalau hitungan perputaran 7 hari dalam Islam itu Jumat yang dipakai, bukan minggu. Au fi kulli syahrin, lek mboten saged sepekan sekali berarti setiap bulan sebulan sekali. Au fi kulli sanatin, atau setahun sekali. Au fil umri marro, atau minimal sholat tasbih ini selama hidup jangan ditinggalkan walaupun seumur hidup sekali. Berarti lah nemen penting ini sholat tasbih ini. Nemen penting ini. Sampai Kanjeng Nabi dawuh kaya ngoten para hadirin. Nggih, sampai Kanjeng Nabi dawuh kaya ngoten. Jangan ditinggalkan walaupun seumur hidup satu kali. Nah, kalau Ramadan nanti berusaha kalau bisa setiap hari sekali kalau bisa. Gimana caranya sholat tasbih? Dikatakan oleh ba'dul ulama sebelum kita mempelajari caranya sholat tasbih, disebutkan oleh ba'dul ulama rahmatullah alaihim, wa hadhihi sholat mujarrabatun liqadha'il hawaij al-muhimmah. Jadi sholat tasbih niki hadirin hadirat mujarrab kalau bahasa lainnya manjur, bahasa lainnya lagi top chair, ya. Untuk apa? Untuk terkabulnya hajat-hajat yang penting. Jadi panjenengan duwe hajat-hajat sing penting niki, nggih sampean sholat tasbih niataken supaya hajatin jenengan dikabulaken kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat tasbih ini apa khusus dikerjakan malam hari? Bebas. Boleh malam hari, boleh siang hari. Namun jangan dikerjakan dalam 5 waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah yang tidak punya sebab dan tidak terikat dengan waktu, dan juga sholat sunnah yang punya sebab tapi sebabnya mutaakhir. Karena ini sholat tasbih ini termasuk kategori an-naflul mutlak, sholat nafil mutlak yang tidak terikat waktu dan tidak terikat sebab. Oleh karena itu di 5 waktu yang diharamkan itu dihindari, jangan dikerjakan. Kapan 5 waktu yang diharamkan itu? Setelahnya terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Kedua, terbitnya matahari sampai naik seukuran tombak. Yang pertama terbitnya matahari sampai naik seukuran tombak. Yang kedua istiwa usyams, kecuali hari Jumat.
ketika matahari di tengah-tengah langit. Ya. Ketika isfirarus syams, menguningnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang keempat setelahnya sholat subuh, dan yang kelima setelahnya sholat asar. Ini waktu-waktu yang diharamkan. Tadi sholat sunnah yang tidak punya waktu, atau sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, ya, atau nafil mutlak seperti ini. Kategorinya termasuk nafil mutlak, tidak punya waktu, tidak punya sebab, termasuk sholat tasbih. Oleh karena itu jangan dikerjakan di 5 waktu tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Selain itu monggo mau jam 9, jam 10, ba'da zuhur, nggak ada masalah, ya. Nah, cuma kalau dikerjakan malam, maka yang afdol 2 rakaat. Kalau dikerjakan siang, maka yang afdol dengan 1 tasyahud, ya. Jadi langsung 4 rakaat itu langsung 1 kali tahiyat, tasyahud, langsung salam, ya. Caranya gimana sholat tasbih? Ya. Cara sholat tasbih ada 2 cara. Cuma sing umum sing kata dilakukan di Indonesia, yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca doaul iftitah kalau rakaat pertama. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 15 kali. 15 kali. Kemudian baru baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surat, ya. Setelah baca surat, baru baca lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian ruku, ketika ruku membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, ya. Kemudian begitu seterusnya. Jadi mantun takbiratul ihram mau doa iftitah, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 15 kali. Setelahnya surat berapa? 10 kali, ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, kemudian bangun rakaat yang kedua sama dengan yang pertama. Durungi Fatihah ping 15, marini surat ping 10, dan begitu seterusnya. Waktu tasyahud mboten kathik maca maneh, Bu. Tahiyat tok langsung salam. Ini caranya sholat tasbih. Jadi total tasbihnya itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbarnya tiap rakaat 75. Total 4 rakaat 300 tasbih. Nah, lek misalnya jenengan lali ya napa? Tepak rukuk lali ndak maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Iktidal kait eling, aja dibatalno. Lek lali qadha-ono. Waktu rukuk lali gak maca subhanallah alhamdulillah. Waktu iktidal eling mah aku durung maca. Aja dibatalno utawa aja balik nang rukuk. Tetep iktidal, waca ndek iktidal ping 20. Ngoten carane nggih. Nah, kemudian yang dibaca yang mana dulu? Zikir dalam sholatnya atau yang dibaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbarnya dulu? Ulama menyatakan yang lebih afdol zikir sholatnya yang didahulukan, ya. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi dulu 3 kali waktu ruku, baru baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Demikian juga ketika sujud. Jadi bacaan sholatnya yang didahulukan, setelah itu baru membaca zikirnya sholat. Ya, ini mungkin diantara beberapa hal yang berkaitan dengan amaliyah Ramadan yang perlu niat mulai sekarang untuk nantinya kita laksanakan selama bulan Ramadan. Insya Allah khutbah Nabi tentang masalah Ramadan ini akan kita lanjut
di pengajian rutin yang berikutnya yang juga penutupan insyaallah di Musholla Al-Ikhlas Pesona Candi 7 hari Rabu malam Kamis kita akan lanjut.